Baik, persidangan perkara tindak pidana korupsi nomor 34/Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Atas nama terdakwa Thomas Rika Silembong dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Ya, silakan Untuk terdakwa silakan maju ke depan. Silakan duduk. Saudara Thomas Rika Silembong sehat? Selamat pagi, selamat siang, Yang Mulia, Bapak-Bapak. Sedikit sakit perut, Ya. tapi sanggup untuk... Seperti yang saudara sampaikan dalam permohonan izin berobat itu ya. Persidangan saudara kali ini dilanjutkan. Namun sebelum dilanjutkan kami perlu sampaikan bahwa Hakim anggota 1 sedang bersidang di perkara tipikor lainnya juga. Jadi untuk persidangan hari ini sementara digantikan oleh Bapak Sunoto yang ada di sebelah kanan kami. Demikian ya. Persidangan dilanjutkan masih untuk pemeriksaan saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Sudah hadir saksinya? Baik Yang Mulia, saksi hadir Yang Mulia. Ada berapa orang? Hari ini ada 8 orang saksi yang hadir Yang Mulia. Demikian. Silakan saudara di samping penasihat hukum saudara. Untuk saksinya dipanggil masuk. Baik, terima kasih. Ya, jadi saksi sudah disumpah kesemuanya. Untuk itu di persidangan harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Jangan mengarang-arang cerita. Ya. Jangan terangkan yang saudara tidak tahu. Ya, kalau memang lupa atau tidak tahu, bilang saja lupa atau tidak tahu. Sepanjang saudara tahu atau ingat, sampaikan saja dengan singkat tapi jelas. Ya. Terangkan sebenar-benarnya yang saudara alami sendiri, saksikan sendiri maupun dengar langsung. Ya. Sebelumnya pernah memberikan keterangan dalam satu BAP di depan penyidik. Ini keterangannya sudah benar. Ya. Ada paksaan dalam memberikan keterangan ini? Tidak ya. Baik, di persidangan ini juga nanti dari penuntut umum maupun penasihat hukum dan juga majelis akan mempertanyakan hal terkait BAP saudara, tentunya terkait dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa Thomas Rika Silembong. Ya. Untuk itu kami persilakan untuk penuntut umum mengajukan pertanyaan lebih dulu. Gimana, mau sekaligus 8 ini atau seperti apa? Kalau kami berpendapat sebaiknya sekaligus 8 Yang Mulia. Cuma Ya. kalaupun tidak ya per klaster lah. Tidak keberatan dari penasihat hukum, mungkin ada masukan lainnya? Yang penting bisa selesai semuanya, diupayakan hari ini selesai ya. Untuk itu baik. Untuk itu kami berikan kesempatan pertama kali kepada penuntut umum dan sebisa mungkin langsung masuk pada materi dalam dakwaan saudara ya. Tidak perlu berpanjang-panjang berputar-putar di luar dakwaan. Ya, demikian dijawab sebenar-benarnya ya. Silakan penuntut umum. Kami ke saksi Wahyu Kuncoro terlebih dahulu ya. Silahkan mic-nya digunakan. Saksi Wahyu Kuncoro ya. Ya, Di Kementerian BUMN, jabatan saksi di periode 2015-2016 sebagai apa? saya sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN. Mulai 29 Januari tahun 2016. Dalam jabatan tersebut, apa yang saksi bawahi? BUMN apa yang saksi bawahi? Kami membawai BUMN produsen gula. Salah satunya PT Perkebunan Nusantara dan PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Kemudian saksi ya, dalam jabatan tersebut siapa pejabat sebelumnya saksi? Deputi sebelum kami Pak Muhammad Zamkani. Muhammad Jamkani ya. Ya. Kemudian dalam jabatan tersebut saksi, apa yang menjadi tupoksi saksi khususnya terkait dengan komoditas gula? Kami mengkoordinasikan BUMN produsen gula, jadi membuat atau membantu Menteri BUMN untuk merumuskan kebijakan terkait dengan produksi gula,
kemudian kendala-kendala yang dihasilkan dan rencana-rencana perbaikan ke depan. Untuk regulasinya sendiri diatur di mana saksi? Regulasinya diatur melalui peraturan Menteri BUMN. Di pasal 66 benar? Iya, Iya, bisa saudara saksi jelaskan kaitannya apa pasal 66 tersebut? pasal 66 kalau tidak salah Undang-Undang BUMN nih Pak. Iya. Ya. Tentang penugasan Pak. Jadi pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN apabila dipandang perlu. Tentang penugasan ya. Ya. Kemudian saksi ya, kaitan dengan penugasan ya, ini kan BUMN kan secara ruhnya korporasi kan untuk mencari keuntungan. Betul. Kemudian BUMN tersebut ditugaskan untuk tugas-tugas khusus untuk membantu pemerintah. Betul. Itu bagaimana saksi? Satu sisi harus mencari keuntungan, satu sisi dia harus menjalankan penugasan. Memang ada satu pengaturan bahwa dalam hal BUMN itu menjalankan sebuah penugasan dan mengalami kerugian, maka pemerintah akan memberikan kompensasi beserta margin yang dianggap cukup. Jadi seperti itu ya. Ya. Jalankan saja penugasannya, ntar kalau misalnya ada kurang kerugian, Betul. nanti dikompensasi seperti itu saksi ya. Kemudian saksi kaitan dengan PT PPI, iya, yang mendapat penugasan terkait dengan komoditas gula di periode tahun 2015-2016, apakah saksi mengetahui hal tersebut? Seperti tadi kami sampaikan bahwa saya menjabat sebagai deputi itu per 29 Januari 2016, sehingga peristiwa sebelum itu kami tidak mengetahuinya. Sebelumnya, Ya, saksi periode berapa tadi jabatnya? 29 Januari 2016. Januari 2016. Betul. Iya. Kalau di penugasan PPI di tahun 2016, saksi tahu? Secara tidak langsung saya tidak mengetahui karena saya tidak membawai PPI. Oh, nggak bawa PPI Betul. ya. Ada deputi sendiri yang membawai tentang BUMN perdagangan. Kemudian saksi ya, ketika suatu BUMN untuk mendapat penugasan, ini prosedurnya bagaimana saksi? Apakah dia bisa langsung, kalau di PPI ini case-nya, dia langsung bersurat ke Kementerian Perdagangan untuk minta penugasan. Nah, dia seharusnya apakah dia ke Kementerian BUMN terlebih dahulu atau bagaimana? Mohon izin yang mulia untuk menjelaskan mekanisme terkait dengan pemberian penugasan kepada BUMN oleh pemerintah, khususnya terkait dengan komoditi tertentu. Jadi setiap menjelang Lebaran dan puasa maupun Nataru, ini pemerintah dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian menyusun sebuah neraca komoditi dari beberapa kebutuhan, paling tidak 9 bahan pokok dihitung dengan koordinasi oleh Kementerian Perekonomian. Misalnya ada satu komoditi yang shortage kira-kira dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka forum tersebut menghitung berapa kira-kira kekurangan supply terhadap komoditi itu. Nah, dari situlah kemudian diputuskan siapa yang akan diberikan penugasan di forum Menko itu. Jadi kalau di Kementerian BUMN sebenarnya klausul yang kita pakai adalah pemerintah dapat memberikan penugasan kepada BUMN. Nah, kami selaku RUPS waktu itu dalam Undang-Undang BUMN disampaikan bahwa setiap penugasan pemerintah harus mendapatkan pengesahan rapat umum pemegang saham. Nah, Menteri BUMN selaku RUPS inilah menyetujui penugasan pemerintah tersebut. Jadi yang menyetujui penugasan tersebut dari Kementerian BUMN? Atas usulan dari pemerintah yang mengusulkan. Oh, atas usulan misalnya dari Kementerian Perdagangan mengusulkan untuk PPI diberi penugasan, Betul, kemudian dan mengeluarkan penugasan Kementerian BUMN, seperti itu saksi ya? Betul, Betul ya? selaku RUPS. Kemudian saksi ya, di PPI itu kan dapat penugasan di 2 tahun 2015 dan 2016. Apakah penugasan tersebut saksi kalau udah lewat tahun itu harus ada penugasan baru? Mungkin kami sampaikan secara generik bahwa di BUMN mekanisme bekerjanya adalah mengacu kepada rencana kerja dan anggaran perusahaan setiap tahun. Sehingga misalnya 2016 begitu, maka BUMN tersebut harus menyusun namanya rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2016. Semua aktivitas disahkan oleh Menteri BUMN di situ. Sehingga BUMN tersebut hanya menjalankan dari apa yang sudah disahkan itu. Kemudian saksi ya,
di PPI sendiri kan mendapat penugasan itu untuk melakukan ya, stabilisasi harga gula itu dengan HPP yang ditetapkan 8.900. Sedangkan PTPN ini kan PPI mendapat penugasan bekerja sama dengan PTPN dan RNI. Kemudian PTPN dan PT RNI menginginkan harga di 10.300. Ini kan artinya tidak ketemu nih antara case harganya ini. Itu kalau ada case seperti itu bagaimana saksi solusinya? Apakah PP tetap menjalankan nanti seperti yang saksi jelaskan di pasal 6 ayat 1 tersebut, jalankan saja, nanti kalau ada rugi pemerintah yang akan memberi kompensasi. Bagaimana saksi? Sebenarnya memang dalam peraturan perundangannya dimungkinkan, tapi mungkin untuk implementasi ini BUMN juga harus memikirkan juga tentang bagaimana nanti ketika penugasannya akan diperiksa oleh pemeriksa kita, misalnya gitu BPK misalnya gitu ya. Jadi artinya ketika kalau tadi Bapak penuntut umum menyampaikan PPI ditugaskan untuk di level harga 8.900 membeli gulanya PTPN, PTPN menghendaki 10.300 karena seingat saya waktu itu harganya sudah di atas 12.000. Ini kan nanti khawatir mereka diperiksa, itu terjadi hal-hal yang dianggap keliru karena harga marketnya sudah 12.000, penugasannya di 8.900 sehingga ini nggak jadi. Nah biasanya seperti ini para BUMN mengkonsultasikan ke Kementerian BUMN. Artinya PPI harus melaporkan ke Kementerian BUMN terlebih dahulu. Betul. Untuk minta, oh ini bagaimana solusinya selanjutnya seperti itu ya, Betul. dicarikan permasalahannya ya. Betul. Lanjut ya. Kemudian saksi ya. Dalam hal terkait komoditas gula saksi ya. Saksi pernah menghadiri beberapa rapat koordinasi tingkat kementerian. Pernah. Pernah ya? Pernah. Di BAP saksi itu ada di hari Jumat tanggal 29 April 2016 terkait dengan komoditas gula. Apa waktu itu ya kesimpulannya saksi? Saya sebenarnya tidak ingat, tapi waktu itu ditunjukkan notulennya begitu. Dalam rapat tersebut nampaknya saat itu kebutuhan gula melebihi dari kemampuan berproduksinya produsen gula dalam negeri sehingga diputuskan sebuah importasi. Importasi ya? Ya. Apakah waktu diputuskan importasinya 3.800.000 ton dengan tujuan PTPN agar dapat menjamin kestabilan harga gula? Rasanya saya lupa jumlahnya, tapi kalau di notulen dicatat seperti itu, rasanya itu menjadi putusan rapatnya itu Pak penuntut umum. Ke PTPN ya penugasan ini ya, yang Ya. mengimpor ya? Betul. Kemudian saksi di tanggal 26 Juli 2016, apakah saksi juga pernah mengikuti rapat koordinasi terkait dengan komoditas gula? Mungkin pernah, karena hampir setiap bulan waktu rapat di Kemenko. Di sini mungkin saya bacakan ya. Dalam kesimpulannya, importasi gula hanya dilakukan oleh Perum Bulog. Perusahaan-perusahaan lain tetap dapat mengimpor gula namun harus melalui Perum Bulog. Itu kenapa saksi di rapat tersebut dibahas impornya harus melalui Bulog? Jadi waktu itu ada wacana untuk membuat one gate policy terkait dengan importasi gula ke Indonesia. Karena banyaknya permohonan importasi gula dari para baik BUMN maupun private. Sehingga Bulog dipandang sebagai BUMN yang mampu untuk menjadi pemegang hak importasi dan nanti para pihak yang membutuhkan bisa berhubungan dengan Bulog. Jadi waktu memang diputuskan oleh Pak Menko seperti itu. Mohon izin yang mulia melanjutkan. Saudara saksi Bapak Wahyu Kuncoro ya, saudara saksi. Tadi saudara ada memberikan keterangan bahwa tidak membawai PT PPI. Bisa saudara jelaskan mengenai PT PPI tersebut berada di bawah deputi yang mana, kemudian apa kaitannya dengan core bisnis dari PT PPI? Seingat saya perusahaan perdagangan di bawah deputi yang membidangi perdagangan dan pariwisata. Jadi di sanalah PPI dikoordinasikan oleh pejabat teman kami deputi dan
PPI ini kan perusahaan perdagangan ya, jadi intinya trading lah yang menjadi aktivitas day-to-day-nya PPI ini. Oke, kemudian kaitannya dengan penugasan ya dalam rangka stabilisasi harga terhadap komoditas gula. Apakah juga pada saat saudara menjabat sebagai deputi ya pada saat itu ya, pernah melihat atau mengetahui bahwa adanya surat penawaran dari PT PPI terhadap penugasan gula? Saya ditunjukkan ketika saya diperiksa aja, tapi saya tidak mengetahui. Saudara tidak pernah melihat karena di tembusan ada apa? Saudara sebagai deputi Itu 2016 ya Pak? 2016. Saya tidak ingat. Oke. Tidak ingat ya. Oke, kemudian terhadap tadi juga menyambung keterangan pertanyaan dari rekan JPU mengenai rapat koordinasi ya. Di sini kalau rapat koordinasi tanggal 29 April 2016 di mana saudara ada sebagai salah satu hadir dalam rapat tersebut. Apakah dalam hal tersebut telah disampaikan mengenai atau pernah dibahas mengenai kaitannya dengan gula pada saat rapat tanggal 29 April 2016 yang disampaikan oleh Kementerian BUMN? Jadi izin yang mulia kami menjawab bahwa Kementerian BUMN diundang untuk rapat koordinasi sebenarnya terkait dengan kepentingan BUMN, khususnya BUMN-BUMN yang memproduksi gula. Jadi ketika neraca gula disusun kemudian terjadi shortage, maka kami membawa kepentingan BUMN ke dalam rapat tersebut. Dalam hal diputuskan akan dilakukan importasi, maka kami mengusulkan BUMN-BUMN yang kira-kira mampu untuk melaksanakan penugasan pemerintah tersebut. Untuk itu makanya PTPN yang ditugaskan waktu itu, karena PTPN ini salah satu produsen gula dan dia mengalami idle capacity gitu ketika awal giling, sehingga kami usulkan untuk mendapatkan. Oke, itu pada bulan April ya? Saya nggak ingat persisnya, tapi kira-kira di April tadi Pak. Sebentar sebelum diteruskan, tadi saksi sampaikan PTPN sedang mengalami idle capacity. Betul. Itu maksudnya apa? Kelebihan kapasitas stok atau sebaliknya? Sebaliknya yang mulia. Jadi pabrik gula BUMN itu yang di Jawa khususnya. Ini PTPN ya? PTPN betul. Melaksanakan giling pada bulan Mei, di mana start awal ini biasanya tebu belum cukup jumlahnya. Tapi di situ sudah mulai musim giling. Betul, sudah mulai musim giling. Betul. Jadi Mei sampai dengan Oktober November lah musim giling itu. Ya. Grafiknya seperti parabola, di awal sedikit sehingga ketika kapasitas ini masih cukup, itu maka kita usulkan supaya PTPN itu mengimpor gula mentah. Jadi diikutkan di proses produksi gula tebu masyarakat ini. Disitulah masih dalam posisi idle tadi, Betul, idle capacity ya. Silakan penuntut umum dilanjutkan. Lanjutkan ya saudara saksi ya. Apakah pada saat itu yang meminta pada saat rapat tersebut ya, yang meminta untuk diberikan impor raw sugar, tadi kan saudara ada menyebutkan permohonan impor gula mentah. Apakah pada saat itu yang meminta impor raw sugar itu adalah PTPN? Jadi kira-kira roll of thumb di kami, importasi itu kita prioritaskan bagi BUMN yang memang memproduksi gula. Oke, terhadap impor raw sugar tersebut pada saat itu diprioritaskan BUMN yang merupakan produsen gula. Betul. Nah, apakah pada saat itu juga ada dibahas mengenai PT PPI? Saya tidak ingat. Tidak ingat, oke. Kemudian pada saat rakor tanggal 29 April tersebut mengenai gula, apakah saudara mengetahui apa yang disepakati dalam rakor tanggal 28 April tersebut yang saudara ingat? Kalau dari notulen yang waktu itu ditunjukkan ke kami, karena kami nggak ingat juga, itu nampaknya akan ada shortage komoditi gula di tahun tersebut, sehingga ada sejumlah gula yang akan ditugaskan untuk diimpor dari luar, salah satunya. Karena rapat Menko biasanya tidak hanya membahas satu komoditi, tapi beberapa komoditi.
termasuk gula pada saat termasuk itu. gula. Oke. Apakah juga pada saat itu yang dibahas mengenai gula itu untuk menjamin kestabilan harga gula pada saat itu? Benar, pasti utamanya adalah adanya gejolak harga biasanya. Karena di dalam rapat koordinasi tersebut, keputusan atau simpulan dalam rapat koordinasi tersebut mengenai gula, yaitu poin pertama, PTPN berkomitmen untuk membeli tebu pada petani dengan rendemen sebesar 8,5%. Kemudian poin 2, PTPN dapat disetujui untuk melakukan impor sugar selama 2 tahun, 2016-2017 sebanyak 381.000 ton dengan tujuan PTPN agar dapat menjamin kestabilan harga gula di pasar dalam kurun tingkat konsumen. Nah, kemudian selain tanggal 29 April 2016, tadi kan juga saudara ada menyebutkan bahwa musim giling ya tadi ya. Ya. Itu sejak bulan Mei Sampai dengan Oktober atau November gitu. Mei sampai dengan Oktober Ya. atau November ya pada saat itu ya. Itu rutin setiap tahunnya. Setiap tahun. Setiap tahun rutin ya. Betul. Yang saudara ingat mengenai puncak musim giling atau musim panen pada bulan apa? Seperti tadi kami sampaikan di depan, proses produksi gula itu grafiknya seperti parabola. Di awal masih kekurangan suplai bahan baku, kemudian seiring dengan banyaknya tebu yang sudah masak untuk digiling, puncak panen kira-kira di bulan Juli, Agustus begitu. Kemudian mulai Oktober, November itu mulai turun lagi dan selesai gilingnya. Oke, itu tadi mengenai puncak ya, puncak panen ya. Karena pada tanggal 26 Juli 2016 juga pernah diadakan rakor juga. Saudara masih ingat pada saat itu apa yang dibahas dalam rakor bulan Juli tersebut? Kalau tidak salah keputusan tentang Bulog yang diberi kewenangan untuk melakukan importasi gula. Terkait dengan izin impor gula, baik gula konsumsi maupun gula industri, Ya. diberikan kepada Bulog ya pada saat Betul. itu ya. Betul. Oke, kemudian mengenai penugasan kepada PT PPI ya, khususnya terhadap PT KTM. Pada saat itu apakah juga pada bulan-bulan Juli atau bulan Mei pernah tahun 2016 pernah juga ada dari PT PPI mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN bahwa perihal adanya penugasan yang kedua? Apakah saudara masih atau pernah mengingat? Saya nggak ingat. Tidak ingat ya. Mengenai surat Nah, kemudian kepada saudara saksi ya, terhadap gula tersebut ya, apakah dalam hal ini PT selain tadi PTPN, apakah juga ada pernah dibahas juga mengenai PT RNI? Pernah. RNI karena produsen gula juga. Yang jadi produsen gula di dalam Kementerian BUMN yang di bawah deputi saudara selain PTPN? PTPN sama RNI dua ini produsennya. PTPN dan RNI. Karena PTPN juga turunannya ada banyak. Betul. Dilanjutkan kan JPU yang mulia. Izin saksi pertama. Izin yang mulia, saudara saksi ya. Masih yang pertama. Saudara saksi terkait dengan pemenuhan stok dan stabilis harga itu yang diimpor itu gula apa menurut saksi? Sebenarnya ada dua macam ya, gula yang bisa langsung dikonsumsi atau kita sebutnya sering gula kristal putih, itu yang pertama. Yang kedua, gula yang masih mentah, gula kristal mentah atau gula kristal rafinasi. Biasanya dua hal ini bisa dilakukan.
Tapi seingat saya dulu gula kristal putih ini yang mengimpor hanya boleh BUMN seingat saya. Karena tidak ada nilai tambah, karena langsung dikonsumsi nih, jadi tidak menjadi ada tambahan nilai di Indonesia ini. Jadi terkait dengan pemenuhan stok dan stabilitas harga, hanya gula kristal putih ya yang didatangkan. Bisa gula kristal mentah juga. Saya lupa waktu itu apa yang diputuskan, tapi dua-duanya itu bisa dilakukan sebenarnya. Terus terkait dengan pemenuhan itu yang bisa mendatangkan pihak siapa saja? Sebenarnya kalau gula kristal mentah relatif tidak ada pembatasan ya, seingat saya yang mulia. Tadi kalau nggak salah saksi mengatakan untuk penugasan pemenuhan stok nasional dan stabilitas harga itu hanya dilakukan oleh Bulog. Betul, Betul ya? betul, karena pernah diputuskan seperti itu. Terus impor gula putih itu hanya boleh dilakukan Oleh BUMN. BUMN Betul. dan dilakukan di luar Musim giling. musim giling. Betul. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf A, ayat 2, gula kristal putih sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diimpor di luar masa, yaitu 1 bulan sebelum musim giling tebu rakyat, selama musim giling tebu rakyat, 2 bulan setelah musim giling tebu rakyat. Betul. Jadi sesuai dengan kalender saya tadi, musim giling itu antara bulan Mei sampai dengan Oktober. November ya. Jadi 1 bulan sebelum musim giling, 2 bulan setelah musim. Jadi selama bulan April sampai dengan Desember itu dilarang impor gula putih dalam rangkanya. Ya. Yang pertama yang mulia, izin saudara saksi ya. Tadi saudara jelaskan berdasarkan ketentuan di pasal 66 Undang-Undang 19 tahun 2003 ya tentang penugasan. Saudara bisa jelaskan lebih detail lagi sebetulnya tujuan utama dari penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 di Undang-Undang 19 itu sebetulnya apa Pak? Tujuan utama dari penugasan? Kalau untuk case ini waktu itu harga gula sangat tinggi gitu ya. Dari harga eceran kan Kementerian Perdagangan mengeluarkan HET gitu, tapi ini harga yang terjadi di market jauh di atas itu gitu. Sehingga balik lagi ke Undang-Undang BUMN, pemerintah bisa menugaskan BUMN apabila dipandang perlu, tapi tetap memperhatikan tujuan pendirian BUMN itu, yaitu untuk memperoleh laba. Oke, ya maksud pertanyaan saya, maksud dari penugasan dari BUMN itu apa hasil yang mau dicapai oleh dalam Supaya penugasan harganya itu? bisa stabil, Pak. Berarti stabilisasi Ya, harga. stabilisasi. Oke, kemudian tadi kan BUMN yang memperoleh penugasan Pak ya. Ya. Apakah di dalam rangka pelaksanaan penugasan ini BUMN ini dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta misalkan? Kalau di pasalnya dibuka opsi itu. Opsi. Ya. Nah, perusahaan Dapat swasta, bekerja sama. perusahaan swasta yang dimaksud perusahaan apa Pak? Mungkin tidak diatur secara rigid ya, artinya kalau BUMN nggak mampu misalnya gitu, Oke, itu pasti akan menggandeng yang mampu. yang mampu perusahaan swasta. Betul. Perusahaan swasta kan banyak nih di gula, ada rafinasi atau perusahaan pengolah GKM menjadi GKP, atau ada spesifik mensyaratkan bahwa dapat bekerja sama tapi dengan perusahaan pengolah GKM menjadi GKP. Kalau di peraturan yang atas mungkin tidak diatur sedetail Tidak itu. detail, oke. Pak. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga terkait penugasan oleh BUMN itu tidak ada profit oriented ya, artinya ketika BUMN ini merugi, pemerintah membackup kerugian Iya. itu ya. Ketika ada penugasan ini kemudian dikerjasamakan atau dialihkan ke swasta, apakah pihak swasta yang melakukan penugasan ini dengan BUMN dapat mencari keuntungan, karena perusahaan swasta kan berbeda dengan BUMN Pak ya. Kalau swasta kan profit oriented. Perusahaan swasta ini bisa nggak mengambil keuntungan dalam konteks penugasan untuk stabilisasi harga? Wah, ini berarti pandangan saya pendapat Nggak, yang mulia ya. waktu pelaksanaan itu. Ya. Bukan pendapat, waktu pada saat Ya. itu Jadi gini, ada kalau pembahasan seperti itu atau tidak? saya tidak ingat persis, tapi di peraturan itu dimungkinkan. Ya, setahu saksi yang di lapangan seperti apa yang Di lapangan terjadi saat ada itu nggak? ya? Saya nggak tahu. Oh, tidak Ini tahu. persisnya nggak.
nggak dibahas itu mungkin. Oke. Pak Penutup. Kemudian penugasan BUMN ini ada kaitannya sebetulnya tidak dengan importasi gula. Artinya ketika ada penugasan BUMN dan BUMN tidak bisa memenuhi dalam konteks pemenuhan di dalam negeri, apakah penugasan ini bisa menjadi salah satu dasar untuk si penerima penugasan itu mengajukan persetujuan impor? Kalau penugasan yang kami pahami di Kementerian BUMN itu memang strict ya, Pak Penutup ya. Jadi misalnya Menko Perekonomian memutuskan bahwa komoditinya shortage, kemudian BUMN punya peluang mengajukan untuk impor, maka gitu ya, BUMN tersebut mengajukan untuk importasi tersebut. Betul, Nah, betul. Tadi menyambung pertanyaan teman saya sendiri, impor yang dibolehkan di ketentuan penugasan tadi, impor apa? GKP atau GKM? Kalau BUMN sebenarnya dibolehkan impor GKP. GKP ya. Betul, GKP bisa, GKR bisa. Karena ngolah GKR juga bisa kita. Oke, berarti kalau GKM harus perusahaan gula yang memproduksi merubah Produsen, GKM betul. jadi kalau perusahaan rafinasi boleh? Perusahaan rafinasi kalau dia punya pabriknya kan boleh. Pabrik Mas, ya. Kan dia produksinya untuk kebutuhan pabriknya industrinya sendiri kan. Betul. Berbeda dengan produksi GKP ya. Betul. Oke. Kemudian untuk impor sendiri Pak, ketika penugasan itu pada akhirnya menyebabkan ada permintaan impor ya. Apakah itu memerlukan kajian juga yang nanti dimintakan persetujuannya dari Menteri Ya, pasti kalau itu. Oh, berarti tidak serta-merta ketika ada kebutuhan langsung boleh. Harus ada kajian lagi. Betul. Dan itu dimintakan persetujuannya kembali ke Menteri BUMN. Kalau mekanismenya begini Pak, ketika Menko memutuskan shortage, kemudian para menteri memfollow up sesuai bidang tugasnya. Menteri kami waktu itu memang menunggu usulan dari menteri yang akan mengusulkan penugasan. Dan Menteri BUMN merespon dari menteri yang mengusulkan penugasan tersebut. Oke. Baik, sebelum dilanjutkan ya. Dalam surat penugasan tersebut yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan Menteri BUMN selaku RUPS yang mulia. Yang mengeluarkan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham atas usulan Menteri Teknis. Dalam hal ini Menteri Perdagangan Pak. atas usulan tadi ya. Betul, atas putusan di Menko itu. Itu kan importasi yang dilakukan tersebut ya. Betul. Tujuannya apa? Untuk stabilisasi harga, pengendalian stok, atau memang saat itu menjelang maksud saya sudah masuk ke hari raya Ya, Idul Fitri. biasanya memang puasa, Lebaran itu harga sangat tinggi. Nanti Nataru juga tinggi lagi gitu. Jadi dua momen ini yang biasanya menjadi perhatian yang Ya. baik. Baik, untuk mengatasi tadi stabilisasi harga, pengendalian stok, menyambut hari-hari besar, Betul. yang lebih efektif untuk dilakukan importasi apa? Gula dalam bentuk kristal putih atau gula bentuk kristal mentah? Sebenarnya kalau urusannya butuh kecepatan, itu gula kristal putih yang mulia. Iya, Karena langsung dikonsumsi itu. langsung bisa Langsung diserap. Betul. Kalau untuk saat itu ya, importasi yang dilakukan dalam penugasan tersebut ditujukan untuk importasi apa? GKM atau GKP? Seingat saya GKR ya, rafinasi, gula mentah. Gula mentah. Gula mentah. Betul. Untuk pengolahan bisa menjadi GKP gula kristal putih perlu berapa lama? Kalau kami yang di BUMN biasanya kami ikutkan ketika pabrik itu mulai menggiling tebu rakyat yang mulia. Iya. Jadi itu di Waktu bulan-bulan prosesnya butuh berapa lama menjadi GKP? Mei. Prosesnya nggak lama yang mulia. Nggak sampai 1 bulan udah bisa jadi. Bulan ya. Ya, artinya kalau 1 bulan hari besarnya saat ini kan baru bisa selesai bulan depannya lagi, mungkin hari raya sudah lewat. Betul. Artinya mestinya penugasannya harusnya dihitung jauh hari Sebelum-sebelumnya. Betul. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Kemudian tadi saudara saksi jelaskan bahwa penugasan ini kan yang memberikan penugasan Kementerian BUMN. Bentuk kontrol atau pengawasan kementerian seperti apa ketika BUMN ini dilakukan mendapatkan penugasan? Apakah BUMN ini sudah menjelaskan penugasan sebagaimana dimaksud oleh Menteri BUMN atau tidak? Itu bentuk kontrolnya seperti apa? Sebenarnya mekanismenya karena Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham dan ini menindaklanjutin hasil putusannya Menko Perekonomian, ini kan secara hierarkis sebenarnya sudah
diikuti semua oleh para menteri teknis terkait nih. Nah kemudian satu, ketika BUMN akan mengajukan diri untuk importasi, mereka membuat kajian. Membuat kajian kalau kami dari sudut pandang pasti cost and benefit. Kira-kira jangan sampai dapat penugasan tapi rugi, harus ada margin yang cukup di situ. Nah ini tugas kami di Kementerian BUMN sebenarnya menganalisa hal tersebut seperti ini. Tetap tadi margin profit juga di itu ya. Pasti. Tadi kan konteksnya tidak ada ketika ada penugasan merugi nanti akan di cover oleh pemerintah. Ya, cuma ketika pembicaraan di high level begitu kan APBN-nya terbatas juga, Pak. Nggak mungkin tidak ada Jadi di tetap pagu APBN-nya. ada pertimbangan profit juga di situ. Betul. Ya. Paling nggak mengalami kerugian lah Pak. Oke. BUMN ini. Kemudian tadi dikaitkan dengan pertanyaan saya di awal Pak, ketika penugasan ini si pihak BUMN bekerja sama dengan swasta, ini bentuk kontrolnya seperti apa? Karena kalau pelaksana penugasannya BUMN kan bisa langsung di review atau dikontrol oleh BUMN. Tapi ketika pelaksana penugasan ini pihak swasta, bagaimana Kementerian BUMN mengkontrol bahwa penugasan yang diberikan ke BUMN yang dikerjasamakan dengan swasta itu masih tetap ada koridor yang memang di Kementerian BUMN selaku pemegang saham itu memang tidak rigid karena yang jalankan direksi ini, direksi BUMN. Biasanya ada fakta integritas bahwa ini akan dijalankan dengan good governance dan sebenarnya parameter utamanya mungkin akan mudah kita amati ketika harga gula stabil dan turun misalnya gitu ya. Jadi artinya itu penugasan bisa berdampak nyata. Gitu. Biasanya hanya faktor-faktor itu, kemudian di Deputi Teknis dan timnya itu memonitor laporan dari BUMN yang ditugaskan tersebut. Tapi ketika muncul kebutuhan importasi tetap yang tadi harus dilaporkan dan dibuat kajian untuk importasi. Oh iya tadi. pasti Pak. Pasti. Tidak serta-merta kebutuhan langsung diajukan PI-nya. Ya. Dilanjut. Sedikit aja mulia ke saudara saksi ya. Saksi tadi banyak menjelaskan terkait penugasan yang berhubungan dengan BUMN. Dalam hal ini PPI yang ingin saya tanyakan terkait dengan di luar itu. Contoh terkait dengan penugasan antara Inkokar dan PT Angel Product 3 kali. Yang pertama itu di 12 Oktober 2015 senilai 105.000 ton. Selanjutnya P yang keluar di 8 Maret 2016 senilai 105.000 ton. Dan P yang keluar di 8 April 2016 senilai 157.500 ton. Yang ingin saya tanyakan selaku deputi, pernah tidak BUMN merekomendasikan antara Inkokar dan Angel Product untuk tujuan stabilisasi harga? Rasanya itu bukan tupoksinya Kementerian BUMN ya, jadi bukan pertanyaan saya, pernah tidak dalam rangka penugasan stabilisasi harga atau ketika berbicara stabilisasi harga Menteri BUMN harus tahu tidak? enggak. Hah? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Karena kan ini stabilisasi harga kan ranahnya bukan ranahnya Kementerian BUMN. Oke, atau pernah tidak ini dirapatkan? Saya tahu saksi. Saya nggak ingat Pak. Hah? Saya nggak ingat. Tidak ingat atau tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Oke, selanjutnya ada lagi terkait dengan Imkopkol. Ini di P-nya keluar di 16-17 Mei, nilainya 200.000 ton. Selama saksi pernah mengikuti rapat, pernah tidak mendengar atau membaca terkait dengan penugasan terhadap Imkopkol dengan 8 perusahaan rafinasi? Enggak pernah dengar Pak. Tidak pernah dengar ya? Tidak pernah membaca? Enggak Pak. Terkait dengan SKPP TNI Polri yang P 30 Juni senilai 20.000 ton. Enggak pernah dengar Pak. Pernah dengar. Terkait dengan PPI bekerja sama dengan KTM atau Kebun Tebu Mas senilai 110.000 ton yang P-nya keluar di 14 Juni 2016. Saya nggak tahu. Tidak tahu ya? Atau dalam saksi mengikuti rapat-rapat yang saya sebutkan tadi itu, ini pernah termuat tidak dari Kementerian Perdagangan Indonesia mengeluarkan data-data ini pada saat rapat? Saya nggak ingat Pak. Nggak ingat? Nggak ingat. Atau beda ya, membedakan tidak ingat atau tidak tahu? Ya mungkin lebih baik nggak tahu saya Pak. Tidak tahu ya, jangan beda. Kalau tidak ingat itu sepertinya saudara pernah mengingat maksud saya. Saya nggak tahu Pak. Tidak tahu ya, karena yang saksi bicarakan tadi kan masih fokus di PPI di sekitar 20 Januari 2016 yang senilai 200.000 ton. Yang saya tanyakan tadi di luar itu. Saksi tidak mengetahui ya? Saya nggak tahu.
Dilanjutkan yang mulia. Masih untuk saksi ini kita lanjutkan. Ini terkait saksi ya, terkait surat dari Kementerian BUMN tanggal 14 Desember 2015 terkait penugasan PT PPI untuk stabilisasi harga. Apakah sudah tahu terkait surat tersebut, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Karena ini tembusannya kan ditembuskan ke Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Tahun 2015. saya belum jadi deputi, Pak. Belum ya? Saya deputi itu 29 Januari 2016. Januari 2016. Jadi belum menjabat ya Pak ya? Oke. Mohon izin yang mulia, melanjutkan ke saksi saudara Bapak Muhammad Firman Syarifai, Pak ya. Saudara dalam hal ini memberikan kesaksian jabatan saudara sebagai Statisti Madya Direktorat Statistik Pak ya di BPS Pak. Benar. Bisa saudara jelaskan kaitan pekerjaan saudara terkait dengan apa dalam hal statistik di BPS? Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Saya menjabat saat ini sebagai Ketua Tim Statistik Harga Konsumen, Survei Harga Konsumen, yaitu menyiapkan kegiatan survei harga konsumen yang mana hasilnya nanti untuk penghitungan angka inflasi. Jadi kami menyiapkan segala persiapan mengenai survei itu mulai dari wilayah sampel, lalu petugas sampel, kuesioner untuk survei harga konsumen, serta berkoordinator dengan koordinator wilayah sampel, lalu juga menyiapkan aplikasi untuk input data hasil survei. Berikutnya kami mengolah data hasil survei, memvalidasi sampai dengan angka final menghasilkan angka inflasi. Lalu kami menyiapkan bahan rilis inflasi untuk pimpinan BPS untuk merilis. Setelah itu kami menyiapkan diseminasi untuk angka inflasi tersebut. Oke. Ya. Saudara dalam melaksanakan tugas ya selaku ketua tim tadi ya. Apakah juga saudara pernah dalam hal ini kan yang dilakukan itu juga pemecahan survei ya, survei terkait harga produsen kemudian dengan harga konsumen kan seperti itu Pak ya. Benar. Apakah juga saudara pernah melakukan penghitungan ya atau survei tersebut kepada terhadap komoditas gula? Yang kami survei untuk harga konsumen adalah produsen gula BUMN dan produsen gula swasta. Kalau untuk produsen, kalau untuk harga konsumen kami melakukan pengumpulan data harga ke pedagang eceran. Oke, kemudian kaitannya dengan pengumpulan untuk survei harga produsen, kemudian harga konsumen, bisa saudara terangkan mengenai metode yang saudara gunakan terhadap survei kedua harga tersebut karena kan berbeda antara produsen dengan konsumen. Ya, kalau untuk harga produsen yang kami lakukan penjajahan adalah harga penjualan barang yang siap jual, gula pasir konsumsi yang telah diproduksi oleh pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta. Sedangkan untuk harga konsumen tadi juga disampaikan kami melakukan penjajahan ke pedagang eceran. Nah, kami lakukan untuk harga yang produsen ini itu secara bulanan. Tapi untuk yang konsumen kami lakukan karena gula pasir ini termasuk barang strategis, itu kami lakukan penjajahan secara mingguan. Yang kami lakukan penjajahan di sini adalah sebanyak 437 komoditas untuk yang penjajahan konsumen, salah satunya gula pasir. Lalu kami memilih pedagang pasar ya. Jumlah dari sampel wilayah kotanya itu sebanyak 33 ibu kota pada saat 2015-2016 ya.
Itu 33 ibu kota ditambah 49 kabupaten kota. Jadi totalnya sebanyak 88 kabupaten kota. Oke, kemudian apakah juga tadi kan ada gula yang dipantau juga. Apakah juga termasuk dengan komoditas tebu yang merupakan bahan baku dari gula tersebut? Tidak, kalau tebu tidak ada sebagai pencacahan kami. Oke. Kemudian pada tahun 2000 periode 2015-2016. Kalau dari BAP saudara, sebagai dalam di sini ada saudara ada menjelaskan tabel saudara saksi ya. Bisa saudara jelaskan mengenai tabel tersebut perolehannya bagaimana sehingga bisa diperoleh harga produsen dan harga konsumen seperti ini? Ya, tadi untuk harga produsen ya kami melakukan pencacahan bulanan ke responden pabrik gula BUMN dan pabrik gula swasta kalau untuk produsen. Nah itu kita lakukan secara bulanan. Sedangkan untuk harga konsumen juga secara bulanan, tapi khusus untuk harga konsumen ini kita lakukan gula pasir secara mingguan. Jadi sebulan 4 kali. Nah dari hasil pencacahan untuk harga konsumen ya. Kalau harga produsen itu di seluruh hanya di ibu kota provinsi aja, sedangkan harga konsumen ini tadi saya sampaikan 88 kabupaten kota. Nah, dari masing-masing kabupaten kota itu dilakukan pencacahan di pasar tradisional dan pasar modern. Jumlah pasar berbeda-beda tergantung luas wilayah. Kalau dia kota contohnya ibu kota Jakarta gitu ya. Nah ini mungkin pasar tradisionalnya lebih banyak. Nah dari masing-masing pasar itu kita lakukan pencacahan untuk contoh di sini adalah komoditas gula pasir. Nah itu kita lakukan penggabungan. Kalau ini yang kami sampaikan adalah harga secara nasional gabungan dari seluruh wilayah Indonesia yang 88 kabupaten kota itu. Oke, kemudian kepada saudara saksi ya. Tadi kan juga harga-harga tersebut juga dilakukan survei per minggu ya pada saat itu ya, per minggu yang dilakukan per provinsi. Nah kemudian pada tahun tersebut, pada tahun 2015-2016, apakah juga terhadap survei-survei yang telah dilaksanakan oleh BPS itu juga pernah disampaikan di dalam sebuah rapat koordinasi? Saya tidak tahu. Saudara tidak mengetahui. Dilanjutkan kan JPU yang mulia. Sedikit deh, saudara saksi ya, tadi menyambung di BAP nomor 8 ya, ini kan ada tabel periode, kemudian harga produsen, harga konsumen ya. Kalau kita lihat tabel ini kan ada dari harga produsen misalkan di 2015-2016 itu 8.325, kemudian harga konsumen itu mencapai 11.763. Ada margin di sana. Bisa dijelaskan ini komponen apa saja yang ada di dalam selisih antara harga konsumen dengan harga produsen di sini, Pak? Pencacahan kami tidak sampai di sana. Kami hanya melakukan pencacahan harga saja. Berarti hanya data berapa harga produsen dan di berapa harga jual di konsumen. Lalu untuk yang konsumen kami nanyakan harga di wilayah. Kemudian di BAP saudara juga di poin 8 ini kan harga produsen itu harga dari pabrik gula BUMN maupun pabrik gula swasta. Ada nggak tidak data terkait tentang pabrik gula swasta rafinasi yang mengolah menjadi gula kristal putih? Tidak ada, karena kami melakukan pencacahan hanya untuk komoditas gula konsumsi. Berarti tidak dikenal di tabel saudara, tidak memasukkan komponen adanya perusahaan swasta yang berubah GKM menjadi rafinasi kemudian menjadi GKP, tidak ada ya? Tidak ada. Tidak. Masih ke saksi Muhammad Firmansyah ya, penegasannya di BAP 8, saudara saksi ini menjelaskan terkait harga produsen dan harga konsumen periode tahun 2015 sampai dengan 2016. Benar ya saksi ya? Benar. Dalam BAP ini saudara saksi rinci per bulannya. Benar. Di 2015 bulan 1 itu HPP-nya 8.300,
kemudian harga konsumennya 11.763. Kemudian di awal tahun 2016 bulan 1 itu harga produsen 9.416, harga konsumen 13.356. Kemudian di akhir tahun 2016 10.469 untuk harga produsen, untuk harga konsumen 14.876. Benar saksi ya? Benar. Rinciannya di BAP ya. Kemudian saya ke saksi Roro Reni Fitriani ya. Saksi Roro di BKPM sebagai apa jabatannya? Saat ini saya Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha. Direktur Pelayanan Fasilitas Berusaha. Pelayanan Fasilitas Perusahaan. Apakah saudara pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian BKPM? Tidak. Tidak pernah ya? Oke. Dalam jabatan tersebut yang menjadi tupoksi saksi apa saksi? Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha bertugas untuk memberikan fasilitas dalam hal ini pembebasan biaya masuk, kemudian tax holiday, tax allowance kepada pelaku usaha yang eligible. Oke, kaitannya terkait fasilitas pembebasan biaya masuk. Ya. Oke. Kemudian saksi ya, dalam kebijakan pembebasan biaya masuk tersebut itu yang menjadi rujukan atau dasar hukumnya apa saja saksi? Untuk fasilitas pembebasan biaya masuk, mohon maaf saksi suaranya bisa lebih fasilitas dipertegas. pembebasan biaya masuk di Peraturan Menteri Keuangan nomor 176 tahun 2009. Dan juga untuk saat ini di Peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021. Untuk listnya sendiri saksi, apa ada list barang-barang yang bisa mendapatkan pembebasan biaya masuk? Ya. Untuk fasilitas pembebasan biaya masuk mengacu ke Peraturan Menteri Perindustrian, dalam hal ini adalah yang tidak bisa diberikan karena di dalam Peraturan Menteri Perindustrian adalah daftar barang yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga ketika bisa diproduksi di dalam negeri maka tidak bisa diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk. Di sini ada istilah negatif list ini apa ya? Ini hanya untuk memudahkan interpretasi kami. Jadi negatif list berarti ketika masuk ke dalam list di dalam Permen Perin itu tidak bisa diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk. Untuk komoditas gula sendiri bagaimana saksi? Untuk gula sesuai di BAP pada saat 2000 ini saya buka. Pada saat itu mengacu di 2000 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 19 tahun 2010 untuk gula kristal rafinasi masuk ke dalam negatif list sehingga tidak bisa diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk. Kalau gula lainnya? Untuk gula lainnya bisa diberikan. Kenapa? Bisa diberikan. Bisa diberikan ya. Kemudian saksi ya, ini ada perusahaan ya, misalnya industri gula ya, ketika ingin mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk itu bagaimana saksi prosedurnya? Untuk industri gula bisa diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk untuk mesin produksi dan juga bahan baku. Ketika untuk bahan baku maka bahan baku bisa melalui skema TKDN atau perusahaan memiliki rekomendasi dari Kemenperin di mana mesin-mesin yang digunakan sudah memenuhi TKDN minimal 30%, maka akan diberikan sebanyak kebutuhan produksi selama 4 tahun. Apabila tidak memenuhi TKDN, pelaku usaha dengan memiliki fasilitas pembebasan biaya masuk mesin, maka untuk bahan bakunya bisa diberikan selama 2 tahun. Untuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak swasta yang ingin memperoleh pembebasan biaya masuk itu diatur di untuk saat ini di Peraturan Kepala BKPM nomor 5 tahun 2013, benar saksi? Iya, itu untuk tahun 2013. Untuk saat ini di Peraturan BKPM nomor 4. Oke. Di pasal 84 dan pasal 85 ya? Ya, betul. Nah, rinciannya. Oke, kemudian saksi ya. Kita mundur lagi, tadi saksi bilang untuk gula kristal rafinasi itu tidak diperbolehkan mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk. Kalau untuk gula kristal mentah dan gula kristal putih, apakah tercantum dalam list tersebut? Di dalam Permen tidak tercantum. Tidak tercantum. Artinya untuk gula kristal mentah dan gula kristal putih dapat diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk, benar ya?
Kemudian saksi, kaitan dengan perkara ini ya saksi ya, terkait dengan 3 perusahaan, ada PT Andalan Furindo, PT Medan Sugar Industri, dan PT Berkah Manis Makmur. Apakah perusahaan-perusahaan tersebut mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk berdasarkan data yang ada di BKPM? Berdasarkan data dapat pembebasan biaya masuk untuk bahan baku. Untuk bahan baku ya? Ya. Untuk bahan baku maksudnya bagaimana? Yang diimpor adalah gula raw sugar. Raw sugar, kalau dia impor gula raw sugar dia dapat pembebasan biaya masuk seperti itu. Betul. Dalam konteks penugasan saksi, apakah ada pengecualian atau bagaimana? Tetap harus bayar pajak biaya masuknya? Dalam hal ini pembebasan biaya masuk tidak ada kaitannya dengan penugasan. Karena untuk fasilitas pembebasan biaya masuk diberikan untuk dalam rangka penanaman modal. Berarti kalau suatu perusahaan dapat pembebasan biaya masuk, yang dia impor itu tidak dikenakan biaya masuk, begitu saksi? Sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusan pembebasan biaya masuk. Saksi ya, kemudian saksi ya, ini untuk kan pelaksanaan itu kan berarti kan BKPM hanya memberikan surat, oh ini perusahaan ini dapat pembebasan biaya masuk. Nanti untuk ketika barang itu masuk yang mengontrol dia dapat berapa pembebasan yang diberikan itu siapa saksi? Di bea cukai, Pak. Di bea cukai ya. Saksi tahu mekanismenya bagaimana ketika barang itu masuk sehingga dapat pembebasan biaya masuk? Saya kurang tahu teknisnya Pak, tapi mereka akan mencocokkan surat keputusan yang ada sesuai dengan terbit dari BKPM dengan barang yang datang Pak. Ketika itu sama maka akan mengurangi jumlah atau kuantiti yang ada dalam skep BKPM. Kalau terkait dengan 3 perusahaan tadi saksi ya, ada Andalan Furindo, Medan Sugar Industri, Berkah Manis Makmur, ini kan dapat pembebasan biaya masuk. Di data tersebut itu pembebasan biaya masuk itu apa ada perpanjangannya atau bagaimana saksi? Sesuai ketentuan bisa diberikan perpanjangan karena perusahaan ini memenuhi TKDN 30% maka diberikan selama 4 tahun dengan perpanjangan 1 tahun. Oke, yang jelas 3 perusahaan tersebut mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk saksi ya? Om? Saudara saksi ya, tadi kan yang mendapat fasilitas pembebasan biaya masuk salah satunya itu GKP dan GKM. Saksi mengetahui nggak besaran biaya masuk di GKP dan GKM itu mana yang lebih besar? Tidak tahu. Tidak tahu ya data itu. Kemudian sedikit untuk izin usaha industri ya, itu ada di Kementerian Saudara juga di BKPM. Ya tapi bukan kewenangan. Oh bukan kewenangan. Saksi ya terkait pembebasan tadi kepada 3 perusahaan dari PT Andalan, Medan, sama Berkah Manis tadi. Ini pembebasan ini dalam rangka impor reguler atau secara keseluruhan impor mereka dibebaskan atau ada kriteria khusus? Katakanlah penugasan itu dia tidak dibebaskan atau seperti apa? Terkait penugasan tidak ada kaitannya dengan pemberian fasilitas di BKPM, Pak. Namun untuk kriteria ini hanya diberikan selama 4 tahun. Jadi dalam rangka penanaman modal hanya diberikan di awal saja, tidak selama perusahaan berproduksi. Oke, 4 tahun ketika dia memasukkan bahan, dia bebaskan biaya masuk kan seperti itu kan? Betul. Nah, terkait penugasan, apakah menjadi lingkup dari pemberian atau pembebanan pembebasan biaya masuk ini? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya itu tidak lingkup sampai penugasannya tidak merupakan bagian lingkup pembebasan itu atau seperti apa? Tidak ada kaitannya karena memang tidak dipersyaratkan ataupun tidak ada kaitannya Pak untuk penugasan. Kita hanya memberikan fasilitas dalam rangka penanaman modal, bukan dalam rangka penugasan. Bukan dalam rangka penugasan. Artinya ketika 3 perusahaan ini kemudian mengimpor, kemudian ini kan ada kaitannya dengan izin BKPM tadi. Apakah memang ketika itu penugasan, kemudian mereka impor, itu memang akhirnya tidak berlaku lagi pembebasan biaya masuk ini? Tidak ada kaitannya Pak, jadi saya tidak bisa menjawab. Tidak ada kaitannya itu tidak tahu? Memang tidak ada kaitannya, ini diberikan dalam rangka penanaman modal. Ketika perusahaan mendapatkan penugasan, ini tidak hal yang berbeda Pak. Jadi, hal yang berbeda? Iya, tidak saling mempengaruhi gitu Pak, jadi. Oke.
terkait dengan saksi dari PKM Buroro ya. Ini saya menanyakan terkait dengan berita acara saudara saksi ya, BAP tertanggal 10 Januari 2025. Pertanyaannya gini, 21. Apakah pembebasan biaya masuk termasuk berlaku dalam hal importasi yang dilakukan dalam rangka penugasan, bukan dalam rangka pembangunan atau pengembangan sesuai dengan PMK? Jawaban saudara saksi, fasilitas pembebasan biaya masuk impor yang diberikan kepada perusahaan industri gula sesuai dengan keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak termasuk dalam rangka penugasan ataupun stabilitas harga gula, sebab sesuai PMK perihalnya tentang pembangunan garis miring pembangunan dan pengembangan sesuai dengan PMK tentang pembebasan biaya masuk atas impor mesin dan staf barang-barang. Jadi penugasan tidak masuk pembebasan. Mungkin waktu itu maksud saya adalah BKPM memberikan fasilitas dalam rangka penanaman modal, Pak. Ketika perusahaan mendapatkan penugasan itu di luar dari kewenangan atau ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, Pak. Gitu, Pak. Jadi tidak berkaitan sebenarnya, Pak. Jadi terkait dengan penugasan itu tidak masuk dalam pembebasan biaya masuk. Ya tidak berkaitan sih, Pak, tidak berkaitan. Untuk yang 3 orang saksi ini cukup ya. Baik, jadi kami lihat di sini keterangan untuk saksi berikutnya yang dari Bea Cukai ya. Jadi bila demikian kami lihat juga terbagi di 2 klaster. Jadi lebih efektif biar juga tidak kehilangan momennya, kami berikan kesempatan untuk yang 3 orang saksi ini dulu kepada penasihat hukum. Untuk saksi berikutnya yang 5 orang nanti setelah penasihat hukum selesai menanyakan kepada 3 orang.